Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin coba sharing ya. Sharing gimana caranya penulis tahu bahwa sebuah oli ini bagus atau tidak. Ya, yang namanya oli itu sulit ya kalau nggak coba sendiri. Juga ada produk-produknya, aditif macam-macam gitu ya. Apa yang membuat penulis memutuskan, oh oli ini jelek, nggak usah dipakai gitu ya, kalau belum coba. Tapi biasanya ketika sudah coba jadi makin makin yakin nggak bagus ya. Jadi nggak semua oli impor itu penulis anggap bagus. Mungkin ada pabrik terkenal gitu ya, yang namanya besar, tapi justru yang namanya besar ini kalau sudah jelek cepet tahu jeleknya. Jadi nama besar itu nggak selalu bagus, tapi kalau nama jeleknya nggak jelas, nah, jeleknya kebangetan ya, penulis ya nggak berani coba juga. Nggak peduli misalnya penulis bakal melewatkan oli yang super sip banget, karena ya pilihan oli sangat banyak ya, pilihan oli sangat banyak. Nah, pengalaman pakai oli yang harganya ratusan, 100 mendekati 100 ya, belum pernah yang pakai 300-an, nggak merasa perlu ya. Penulis menyimpulkan bahwa ya harga itu nggak menentukan kualitas. Oli mahal bisa jadi mahalnya karena itu impor, tapi bisa jadi dengan oli lokal pun kalah. Ya karena pabrikan itu produksi oli itu seringnya hanya untuk memenuhi standar minimal dan tidak untuk memenuhi standar fullnya. Minimalnya itu juga kadang parah banget lah ya. Terus balik lagi lah ya, kalau penulis tahu ada merek oli, yang penulis lakukan apa? Penulis cari spesifikasinya dulu, dan data spesifikasi, data misalnya produk datasheet itu menurut penulis nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Karena apa? Ya karena datasheet itu ya wis sudah dijelaskan di bagian nama olinya. Jadi oli misalnya oli Shell 20W50, ya wis itu sudah. Kalau 20W50 berarti soal flash point-nya kira-kira sekian, terus suhu CCR apa itu namanya, power point-nya kira-kira sekian, terus
kekentalan KV 100-nya kira-kira sekian, KV 40 kira-kira sekian. Itu sudah ada perkiraannya. Sudah ada perkiraannya. TBN macam-macam biasanya bisa ditebak dari tipenya. Biasanya jarang disebut sih ya. Biasanya kalau oli untuk diesel ya TBN-nya besar. Oli yang apa aditifnya banyak ya spasnya juga besar. Jadi kalau produk datasheet itu penulis nggak pernah lihat lah ya. Terus safety datasheet gimana? Penulis juga jarang bisa dapatkan informasi. Soalnya banyak bahan-bahan yang nggak dicantumkan. Dan biasanya kalau dicantumkan malah lah kok kayak gini gitu ya. Contohnya oli yang ngaku PAO, oli sintetik, tapi dalamannya isinya anu tok, mineral tok. Ya kayak gitulah. Lebih seringnya kecewa ya, makanya mungkin itu sebabnya beberapa pabrikan memilih untuk tidak merilis secara detail informasi di safety datasheet. Namanya dibuat sulit ditebak gitu ya, tujuannya mungkin itu juga biar konsumen itu nggak gampang alah ternyata ini bukan oli PAO, ternyata cuma oli mineral gitu. Jadi produk datasheet dan safety datasheet itu jarang masih penulis informasi. Tapi ya penulis akan jauh lebih nggak percaya lagi dengan produk yang nggak punya safety datasheet, nggak punya produk datasheet. Ya penulis salah ya. Dulu sebelum beli oli Shell Advance Ultra skuter dulu nggak coba cari informasi, karena ternyata ya walau mereknya terkenal Shell gitu ya, nggak ada produk datasheetnya, nggak ada safety datasheetnya, nggak nemu penulis, sulit. Di website resminya juga nggak ada penjelasan untuk itu. Ya penulis apa ya, baru tahu setelah pakai, loh kok nggak ada safety datasheetnya. Dan setelah dipakai, wah oli jelek. Jadi oli jelek atau bagus itu ya nggak bisa dilihat dari produk datasheet atau safety datasheet. Tapi oli yang nggak bagus itu biasanya nggak punya produk datasheet atau safety datasheet. Jadi produk yang seperti itu harus dihindari. Jadi produk atau safety datasheet itu cuma dilihat dari ada atau enggaknya. Kalau ada itu agak lulus. Terus sertifikasi API itu kalau untuk oli motor itu mending nggak usah digubris lah. Soalnya apa? Standar API itu sebenarnya untuk oli mobil. Banyak sekali oli motor yang nggak ada API-nya. Lawang oli mobil aja banyak yang nggak ada API-nya kok. Nggak tercantum di website resmi API. Yang berikutnya adalah JASO. Nah, kalau JASO ini menunjukkan olinya oli niat.
oli niat beneran. Kalau sampai ada oli yang nggak ada standar jasonya, wah itu jeleknya kenemenen itu. Jadi minim beli oli itu yang sudah terdaftar jaso, dan ngeceknya bukan dari bungkus ya, nggak dari bungkusnya, tapi dari website jasonya, jalos.or.id .jp kalau nggak salah. Nanti penulis kasihkan linknya lah ya. Jadi dari website Jalos ini kita bisa tahu sendiri lah, oh oli mana yang sudah masuk atau enggak. Banyak oli yang sudah masuk daftarnya jaso itu ya, Malup ada, AHM Oil ada, walau itu oli-oli jelek ya. Jadi ingat, daftar jaso itu bukan menentukan kualitas oli jelek pun bisa masuk jaso. Jasonya sendiri juga ngomong, masuk daftar jaso itu bukan berarti kualitas olinya bagus, bukan, tapi diuji itu sudah cocok, uji khusus ya. Terus satu lagi yang penting kalau untuk oli Indonesia, apa itu? SNI. SNI itu menurut penulis lebih ketat itu daripada jaso ya, karena minim. Oli itu diharuskan punya kekentalan yang sesuai, tapi ya namanya standar ya, yang melakukan sertifikasi beda-beda ya, tentu ada jalan lolosnya ya. Kayak oli extend itu ada di SNI, padahal itu kekentalannya ngawur. Itu kekentalan oli extend itu kan disebut penulis beli yang 10W40 ya, yang untuk spot, tapi rasanya loh kok bisa kayak lebih berat daripada pakai oli 20W50. Jadi ya anggap aja SNI itu filter lah ya, filter antara yang paling jelek dengan yang dengan yang enggak paling jelek. Oli extend misalnya ya, ada di SNI, ada di jaso, lupa adanya enggak ya, ya, tapi kan oli jelek. Nah itu kita bisa tahu dari mana? Kita kalau cari dulu itu carinya di forum-forum, oli ini bagus enggak, oli ini bagus enggak. Kalau ada satu user yang ngomong misalnya ya, suara mesin kasar, terus ganti gigi sulit di beberapa kilometer saja, jadi kepake dalam berapa kilometer saja, itu harus perhatian. Kalau yang namanya cepat cepat habis macam-macam gitu, lihat dulu merek, kekentalan olinya, soalnya bisa jadi dia pakainya kekentalannya terlalu encer. Kalau dulu dari forum-forum, kalau sekarang dari mana? Kita bisa dari Facebook, tinggal cari kata-kata oli itu dengan kata kuncinya kita cari dari kelemahan lah ya. Jadi misalnya kita ingin tahu ini oli panas atau enggak, oli ini hampir atau enggak, menguap atau enggak, kita cari merek olinya dengan kata kuncinya ya, misalnya penguapan, terus suara mesin kasar kayak gitu, cari di Facebook. Terus yang berikut, sekarang juga bisa lewat juga toko online.
Jadi lewat toko online itu kan ada testimoninya ya, itu tinggal dilihat aja. Memang kebanyakan cuma barang cepat nyampe, tokonya sip gitu ya. Tapi kadang ada testimoni juga, pakai oli ini gini gini gini. Nah ini yang butuh waktu. Tapi minim ya, minim. Kita selidiki dulu lah. Dari klaim jasonya dan klaim SNI-nya. Bener nggak jasonya? Soalnya ada oli yang jasonya MA ditulis MB. Nah kalau ada oli seperti itu ya jangan dipakai, jangan dicoba wis, buang dari daftar. Kalau pabriknya aja berani bohong, yang lain-lainnya ya banyak bohongnya. Terus lihat SNI-nya, apa benar pabriknya terdaftar di SNI. Terus lihat pabriknya, apa ini pabriknya buatan sendiri atau ngampung ke orang lain, apakah dia lisensi atau enggak. Jadi kalau produk untuk apa buatan luar, kelihatan di daftar SNI itu buatan luar juga. Penulis heran ya, kalau siang hari kenapa kok bisa lebih kencang dari malam ya. Rasanya lebih enteng daripada kalau malam hari. Dari SNI ini kita juga bisa lihat lah ya, beberapa oli itu sebenarnya yang buat pabriknya itu toh. Ada Varia Tradingco, ada Pasif apa gitulah ya, ada 2 kalau nggak salah pabrik blender. Yang harus diperhatikan itu adalah ya beberapa oli itu nggak produksi olinya sendiri, bahan olinya sendiri nggak produksi. Mereka beli dari pihak lain terus diracik sendiri. Kalau yang merek luar kita nggak tahu, kalau yang merek lokal kita bisa tahu dari pabriknya ini. Biasanya mereka nggak punya pabrik pengolahan sendiri. Kalau yang merek luar biasanya ada lisensi mana gitu. Oh ya, lupa. Kita juga bisa lihat dari websitenya ya. Website yang infonya minimalis banget ya. Yang wes ngomong gini olinya baik, hebat gitu ya. Nggak bisa membedakan antara satu oli dengan oli yang lain. Nah, itu perlu diragukan. Ini contoh mobil tekanan banyak kurang ya, bahaya kalau pakai gitu ya. Kalau kecepatan tinggi terutama bisa meletus banyak. Dari website kalau misalnya bisa ada produk datasheet, nah itu sudah lumayan bagus. Ada safety datasheet, nah itu sudah lumayan bagus. Oli yang tanpa itu websitenya nggak jelas, biasanya ya kualitasnya juga lemah juga. Memang ada yang dibuatin orang gitu, tapi kalau dia olinya itu oli beres ya pasti keterangannya banyak. Mungkin ada yang ngaku-ngaku oli ini banyak dipakai di industri, bisa bagus gini. Nah, masalahnya kan yang namanya industri olinya adalah oli khusus. Belum tentu oli motor dia sebagus oli industri dia. Banyak loh mereknya oli di Indonesia, yang buatan lokal pun banyak.
300 merek kalau nggak salah ya, banyak sekali lah. Dari testimoni juga kita juga harus hati-hati lah ya. Kalau bisa cari testimoni dari website. Kalau nggak bisa website ya wis dari forum, dari dari Facebook. Yang repot itu kadang kita waktu mencari itu larinya ke penjualnya. Kalau sudah penjual ya kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi halaman pertama Google itu kalau kita cari sebuah oli itu biasanya nemu website penjualnya. Nah kalau sudah gitu gimana caranya? Kalau pakainya Google kita bisa menghilangkan yang nggak kita cari. Jadi misalnya kita nggak mau yang di toko online gitu ya, kita gunakan kata kunci minus jual gitu, maka kebanyakan akan hilang. Kalau kita mau spesifik ya, misalnya nggak mau ada Tokopedia, nggak ada Bukalapak ya, minus Tokopedia, minus Bukalapak di kolom pencariannya. Udah kalau gitu wis nggak muncul lagi. Yang repot kalau misalnya oli yang jarang ada pemakainya, itu susah itu. Susah. Mau gimana? Dulu sebenarnya ada ya. Portal yang untuk otomotif yang lumayan keren sebenarnya, tapi sayang nggak dikembangkan, nggak kurang greget gitu loh. Dikasih saran juga nggak dituruti. Ya akhirnya informasinya banyak yang nyampah ya. Moladin itu website yang sebenarnya bagus kalau itu bisa jalan ya, karena di situ dijelaskan juga soal soal review produk. Jadi kalau pakai produk ini gimana gitu, pengalaman pakai produk ini gimana, bagus itu. Jadi kita bisa tahu gimana sih pengalaman pakai produk ini gitu. Bagus itu. Kayak website India itu ya, banyak website India itu yang menyediakan tempat-tempat komen. Jadi dia menyediakan tempat komen kalau pakai motor ini gimana gitu. Websitenya sendiri menyediakan rating, tapi pembeli yang komen di situ akan dimasukkan juga. Motor ini gimana rasanya, kelemahannya apa, keunggulannya apa. Itu bagus itu. Kita bisa dapat banyak informasi itu. Sayangnya ya nggak jalan. Ya karena ya. Navigasi susah. Terus ya mungkin ya nggak ada minat lah orang Indonesia. Orang Indonesia itu sharing pengalaman itu kalau ditanya tok, kalau disuruh aktif menuliskan itu agak males. Tapi ya sumber utama penulis Google ya. Nggak ada di Google, di YouTube. Tapi kalau YouTube itu biasanya butuh lama ya. Dengerin lama gitu, ternyata cuma promo, cuma iklan. Membedakan antara testimoni yang bagus dan tidak itu adalah bila yang testimoni itu membandingkan dengan merek oli lain. Kalau nggak disebut, nah itu nggak bisa jadi patokan. Contoh, bahas soal oli oli Shell ya, oli Shell. Banyak loh testimoni positif oli Shell itu. Tapi membandingkannya dengan apa? Kalau nggak ditanya dia nggak ngomong.
penulis tanya, ini dibandingkan dengan oli apa? Ternyata dengan oli pabrikan, dengan Yamalub atau dengan AHM Oil. Ya tentu aja positif lah, wong oli pabrikan itu levelnya paling bawah ya. Kalau orang berdiri posisinya itu ada di bawahnya sepatu, wis diindak itu paling ngisor dhewe. Itu oli pabrikan. Dibanding dengan oli Shell gimana? Ya oli Shell itu kira-kira semata kaki lah ya. Kalau Shell AX5 itu jelek tapi masa ada bagusnya, yaitu apa? Kekentalannya bisa konsisten lah ya. Jadi dari hari ke hari nggak sampai kayak punya pabrikan gitu ya, 300 km sudah rusak, enggak. Tapi ya kira-kira sebulan lah ya, 1000 km peningkatan lah dari pabrikan, tapi tetap oli jelek. Ini penulis ngomong 1000 km di motor yang kalau pakai meseran super bisa 3500, kan masih lebih bagus meseran super. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan apa, AHM Oil ya masih lebih bagus lah ya. Tapi ya itulah apa repotnya kalau testimoni, kadang nggak disebut. Apalagi ya, kayaknya itu aja lah. Tapi ya tentu keputusan final itu setelah coba sendiri. Nyoba sendiri juga kalau merasa olinya bagus, kita harus minim 2 kali coba ya, 2 kali coba sampai sampai masa oli itu berakhir. Kalau 2 kali dipakai tetap bagus, nah itu wis final, olinya bagus. Yang penulis alami sih seringnya dapat oli jelek, jadi ya sekali pakai, kok oli ini kok ngene ya, ganti. Apalagi sekarang motornya motor yang apa, penyakitan ya, fuel dilution. Oli yang film strength-nya kurang, yang terlalu encer, itu nggak umur di motor ini. Ya wes lah, gitu aja ya, semoga membantu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.